عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، نبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Maha suci Allah, saya tidak memiliki ilmu aba-aba, hanya saja yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, gimana kabar semuanya, sehat? Alhamdulillah, masih semangat insyaallah. Makin jamaah semangat, saya Abdullah Jabir semangat lagi. Nah, jadi makin jamaah semangat, saya semangat. Makin jamaah nantuk, saya nantuk lagi. Apalagi saya lagi flu, Jadi mohon maaf Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebelum kita mulai saya menajak jamaah untuk diperbarui niat dulu. Tujuan kita duduk di majlis ilmu ini mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendekatkan kita pribadi, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui apa yang kita akan dengar, yaitu firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seperti yang dibaca sama qari kita, ustaz kita, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itulah contoh yang terbaik bagi kalian. Contoh yang terbaik. Jadi apa saja yang dilaksanakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itulah contoh buat kita untuk diikuti ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi bagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menghidupkan hidupannya, kita berusaha untuk mengikuti. Bahkan banyak ulama sudah sepakat bahwasanya amal ibadat kita diterima dan dikabul sama Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan dua syarat. Tapi sebelumnya mohon maaf yang jauh-jauh sana suaranya jelas tidak? Jelas. Yang di belakang di jalan jelas. Alhamdulillah. Tapi bisa lihat enggak? Bisa. Kanan bisa lihat tidak? Alhamdulillah cukup. Jadi gak usah berdiri, atau berdiri aja. Masya Allah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagian ulama, bahkan semua ulama sepakat bahwasannya amal ibadat kita diterima dan dikabul sama Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan dua syarat. Berapa? Dua. Yang pertama, ikhlas. Niat amal ibadat kita karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kan Nabi itu saya minta sama jamaah, tolong berbarui niat dulu. Mengikhlaskan niat kita, dudukan kita di majlis ilmu ini mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengingatkan cerita-cerita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena mohon maaf, amalan yang tidak ada ikhlas, silahkan 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun amalannya sia-sia, tidak diterima sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, syarat yang kedua yang ikuti ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi apa saja yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita ikuti. Apa yang tidak diajarkan sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita berusaha untuk dihindari. Bahkan dari masalah ini keluar masalah khilafiyah yang terbesar di masa sekarang. Bahkan dari masa 400 Hijriah sampai sekarang, yaitu apakah acara maulid ini boleh atau tidak? Boleh atau tidak? Boleh. Apa buktinya?
Biar kita lebih fokus dan lebih paham dan lebih punya hujat. Kalau ditanya, saya punya dalil. Karena sebagai kita orang muslimin dan muslimat, tidak ada amalan yang kita kerjakan kecuali kalau sudah ada bukti. Mendapatkan kita orang muslimin dan muslimat, yang pertama Al-Quran, yang kedua hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan ada yang ketiga pahaman para ulama. Mendapatkan ulama untuk memfahamkan Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi keluar dengan masalah maulid ini dengan 3 pendapatan. Berapa? 3. Sebenarnya 2. Ada yang membolehkan, ada yang tidak. Ada yang mengharamkan, ada yang tidak. Ada yang membid'ahkan, ada yang tidak. 2 kondisi. Yang pertama, orang yang membid'ahkan atau yang tidak membolehkan. Kenapa? Karena sebenarnya amal ibadat kita harus ada bukti. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Fa-idza ikhtalaftum fi amrin aw tanaza'tum fi amrin farudduhu ila Allah war Rasul." Kalau ada beda pendapat di antara kalian, ada khilaf, ada masalah yang ragu-ragu, kembalilah masalah tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Kalau ada di dalam Al-Quran atau hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, alhamdulillah. Kalau tidak ada, lebih baik dihindari. Jadi mendapatkan orang-orang yang tidak boleh merayakan acara maulid, itulah dalilnya yang ada di dalam Al-Quran Al-Karim, dan tidak dilaksanakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini hujjah yang kuat. Bahkan sebagian ulama yang terbanyak di masa Rasulullah dan sahabat dan tabi'in dan 300 Hijriah, termasuk imam-imam mazhab, semuanya asal mendapatkan mereka yang itu tidak boleh. Tapi dari mana keluar yang membolehkan? Karena itu dengan rasa cinta kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasa cinta kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini termasuk salah satu ibadah yang besar. Bahkan Allah Jalla wa Ala berfirman, "Qul bi fadlillahi wa rahmatihi fabidzalika falyafrahu." Dengan fadilah yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan rahmah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, bergembiralah. Dan sebenarnya rahmah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Jadi ini mendapatkan orang-orang yang kedua, ini tu boleh. Tapi juga orang yang memboleh dan yang tidak memboleh, dua-duanya sepakat harus kita selalu mengingatkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang yang membid'ahkan juga tidak mengatakan tidak boleh kita bergembira. Salah. Orang yang berkata tidak boleh bergembira dengan acara-acara yang mengingatkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka ini salah. Salah 100%. Harus kita bergembira dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau bisa selama 1 tahun, setiap hari, setiap Jumat, Allah, ini yang paling afdal, yang paling luar biasa. Tapi bagaimana kalau kita mengkhususkan satu waktu atau 1 bulan untuk merayakan acara maulid tersebut? Sebenarnya saya tadi dijelaskan sama badakan masjid kita, pengurus masjid, bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lahir di tanggal 12 Rabiul Awal. Mungkin saya koreksi sedikit. Yang dipastikan sama ulama-ulama kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang pasti 2 hal. Lahir di tahun gajah 571 miladi, bukan hijriyah. Masih belum ada hijriyah, karena hijriyah mulai sesudah hijrah ke Madinah. Ini yang pasti tahun gajah 1. Yang kedua, pasti di hari Senin. Karena ada hadis yang sahih di riwayat Muslim ketika ditanya oleh sahabat, "Kenapa wahai Rasulullah engkau puasa hari Senin?"
Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena hari itu hari yang telah lahir, hari kelahiran saya. Jadi tahun gajah dan hari Senin ini pasti. Bulan apa? Ada sebagian ulama yang mengatakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lahir di tanggal 15 bulan Ramadan. Dan ini mendapatannya dhaif. Mendapatannya dhaif. Dan ada yang mengatakan yaitu sebagian ahlu ilmu hadis, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lahir di Rabiul Awal. Dan ini disepakat sama ahlu sunnah wal jamaah semuanya, lahir di Rabiul Awal. Ini yang paling pasti. Tapi tanggal apa ini masih ada khilaf sampai sekarang. Sampai sekarang ada yang ada 8 beda mendapat, 8, 2 atau 5 atau 7 atau 12, 14, 17, 23. Nah, jadi ada 8 beda mendapat. Tapi yang sudah disepakati sama Ahlul Sunnah wal Jamaah dan ulama-ulama kita yang pasti dan tidak ada ragu-ragu, yaitu tanggal wafat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena sudah ada hitungan bulan-bulan atau tanggal-tanggal Hijriyah. Yang itu pasti, yang itu tanggal 12 Rabiul Awal. Jadi kalau kita ingin merayakan acara Maulid, jangan memastikan itu tanggal 12 Rabiul Awal karena masih ada khilaf. Tapi yang pasti itu meninggal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kematian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang pasti 12 Rabiul Awal. Jadi bagaimana kita bisa tahu dua kondisi ini, mana yang paling sah, mana yang paling salah, atau mana yang paling afdal? Karena dua-duanya punya dalil. Kalau dua-duanya punya dalil dan khilaf itu di antara ahlu sunnah wal jamaah, jadi dua-duanya boleh dipakai. Dua-duanya boleh dipakai. Tapi harus kita juga memfahamkan mana yang lebih afdal dan mana yang lebih dekat benar. Sebenarnya yang paling dekat benar yaitu sesuai ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tanggal kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak disingkatkan atau dikecilkan dengan 1 bulan saja, tapi selama 1 tahun. Dan seperti yang dikerjakan sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak melalaikan kelahirannya, tapi melaksanakan ibadah di dalamnya, itu puasa hari Senin, puasa hari Senin. Jadi bagaimana kita di sini yang keluar 3 pendapatan. Jadi ada yang tidak membolehkan, ada yang membolehkan. Pendapatan saya pribadi tidak boleh. Biar kita memastikan pendapatan saya Abdullah Jabir tidak boleh. Tapi itu tidak mengurangi rasa hormat saya sama jamaah. Karena beda mendapat silahkan, beda mendapat silahkan. Karena subhanallah, kalau kita melihat hadis-hadis yang sahih atau hujjah-hujjah yang paling kuat, itu tidak boleh. Tapi kita membahaskan juga masalah yang membolehkan. Kenapa? Di antaranya tiga cara untuk merayakan Maulid. Cara yang pertama, yang ini boleh. Cara yang pertama, mendapatkan ulama yang membolehkan acara Maulid, yaitu di bulan Rabiul Awal atau di tengah kelahiran, meningati kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita mengingatkan cerita-cerita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita mengingatkan cerita-cerita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan termasuk Imam Ibn Taymiyah yang tidak membolehkan bulan Maulid, tapi beliau berkata, kalau ada orang yang jarang ke masjid, jarang ke majlis ilmu, hanya saja datang di bulan Maulid, wallah ini luar biasa, amalan yang terbaik. Walaupun pendapatan beliau tidak boleh. Tapi kenapa? Karena sebenarnya di masa sekarang khususnya banyak anak-anak kita atau orang tua juga termasuk yang tidak semangat untuk ibadah kecuali di bulan-bulan kebaikan. Bulan Ramadan semangat, bulan Maulid semangat, bulan Dzulhijjah semangat. Tapi hari-hari biasa malas.
Jadi walaupun orang yang tidak membolehkan juga berkatakan kalau kita semangat di bulan tersebut silakan. Tapi merayakan acara maulid dengan mengingatkan cerita-cerita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengerjakan acara tersebut sesuai acara-acara yang dirayakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi masalahnya bukan masalah bergembira dengan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi masalahnya apa yang akan terjadi di dalam acara tersebut. Apa yang akan terjadi di dalam acara tersebut. Jadi kalau acara ini hanya saja kita mengingatkan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan cerita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, cerita hijrah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam para sahabat, cerita-cerita dakwah Nabi Muhammad, akhlak Nabi Muhammad, alhamdulillah luar biasa. Alhamdulillah luar. Sini sudah selamat. Bahkan mendapatkan orang yang tidak membolehkan, katanya orang ini tetap akan mendapatkan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi pahala cintaan kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi tidak mendapatkan pahala cara mengeluarkan kecintaan kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi mengingatkan cerita-cerita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, membacakan sirah nabawiyah dan syama'il dan akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan ini yang sangat boleh, alhamdulillah. Yang tidak boleh itu apa yang akan dilaksanakan. Yang kedua ini, apa yang akan dilaksanakan di dalam majlis tersebut. Bahkan mohon maaf, bukan hanya saja majlis maulid, majlis-majlis biasa, kalau ada hal-hal ini tetap tidak boleh. Jadi tidak dikhususkan untuk acara maulid saja, tidak dikhususkan untuk acara maulid, bahkan semua acara tidak boleh melaksanakan hal-hal tersebut. Yang itu mohon maaf, kebanyakan di antara kita kalau ada acara besar tiba-tiba dicampur laki-laki sama perempuan sampai ada yang mendorong, ada yang dekat-dekat. Ini yang tidak boleh. Ini yang tidak boleh. Bahkan mendapatkan orang yang tidak membolehkan, termasuk saya, alasannya karena mohon maaf kebanyakan yang akan terjadi di dalam maulid macam-macam fitnah. Jadi lebih baik